Arte Prakoso akan menjelaskan metodologi dari software development tentang Unified Process. Selanjutnya, apa itu Unified Process? Unified Process itu adalah suatu metode pembangunan sistem secara berorientasi objek. Dan Unified Process itu yang paling terkenal dan luas yang didokumentasikan penyebutkan itu lebih dikenal dengan rasional Unified Process. Dan Unified Process itu memiliki arsitektur yang berfokus pada pengembangan model dengan menggunakan UML yang belum. Dengan menggunakan UML ya, biasa melakukan use case diagram, activity diagram, dan arsitektur pada UP itu ada dua, ada dimensi 1 dan dimensi 2. Dan dimensi 1 itu lebih menjelaskan kepada siklus proyek dari RUP. RUP itu terdapat 4 tahap, 4 fase. Yang pertama inception. Inception itu merupakan fase terkecil dalam rancangan ini. Biasanya itu menjelaskan kayak sistem apa sih yang bakal kita buat, kayak gimana yang akan kita berbuat untuk kedepannya. Dan yang kedua, fase kedua itu elaboration. Elaboration itu merupakan fase terlihat masalah, analisis domain dibuat, dan arsitektur proyek mulai mendapatkan bentuk dasarnya. Jadi udah menekan analisis dan melakukan desain pada sistem yang akan dibuatnya. Dan yang pada fase yang ketiga ada construction. Pada fase ini udah fokus pada pengembangan sistem komponen dan fitur lain dari sistem seperti pengimplementasian dan testing. Dan yang fase terakhir ada transition. Pada fase ini merupakan fase terakhir yang termasuk seperti pada pelatihan kepada pengguna akhir dan pengelola sistem, dan biasanya tuh udah mulai melakukan perilisan kepada masyarakat luas. Dan untuk dimensi 2 merupakan disiplin-disiplin yang menunjang kepada arsitektur yang pertama. Yang pertama disiplin utama itu terdapat 6, di mana yang pertama itu merupakan business modeling. Business modeling itu lebih menjelaskan kepada apa yang mau kita buat, sistem yang akan kita buat itu seperti apa. Terus yang kedua requirement, apa yang kita butuhkan dan apa yang syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menunjang pada sistem yang akan kita buat nanti. Yang ketiga analisis dan desain, menganalisis sistem yang akan kita buat. Yang keempat itu implementation, yang kelima testing, yang kelima deployment. Dan untuk menunjang 6 disiplin ini terdapat 3 disiplin pendukung lainnya. Yang pertama itu ada change management, project management, dan environment. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar ini. Pada business model dan requirement itu biasanya dilakukan pada fase pertama, yaitu fase inception. Dan requirement itu dan analisis desain itu sudah mulai terlihat pada fase elaboration, yaitu kayak menganalisis apa sih sistem yang akan kita buat nanti. Dan implementation dan testing itu mulai terlihat pada fase construction, pada apakah sistem yang kita lakukan itu udah memenuhi syarat yang kita butuhkan atau belum. Dan pada disiplin deployment itu terjadi pada fase transition. Pada deployment itu untuk meriliskan sistem kita kepada pengguna akhir. Dan untuk 3 pendukung lainnya itu yang configuration dan change management itu biasanya kan untuk melakukan sistem itu kan suka ada perubahan-perubahan. Nah, perubahan itu terjadi pada fase construction sampai transition. Biasanya suka ada perubahan, udah sesuai apa belum dengan persyaratan sistem yang akan kita buat. Terus project management itu lebih ke memonitoring kinerja dari sistem itu, dan itu terjadi pada setiap fase di 4 fase tersebut: inception, elaboration, construction, dan transition. Dan untuk yang terakhir, pendukung terakhir environment itu biasanya dari luar, dari eksternalnya seperti proses dan alat, dan itu juga terjadi pada setiap fase. Dan ini contoh dari RUP-nya, penerapan tahapan metodologi pengembangan perangkat lunak. Yang pertama inception, itu biasanya melakukan batasan masalah, analisis kebutuhan, dan juga perancangan awal dengan menunjukkan use case, activity diagram, dan lain-lainnya. Dan pada fase yang kedua elaboration, itu melakukan perancangan lanjut dan menspesifikasikan fitur-fitur yang akan digunakan. Dan pada fase yang ketiga itu construction, itu mengimplementasi dan melakukan testing terhadap sistem yang dibuat. Dan transition itu kita coba lihat apakah itu sudah pantas untuk disebarkan kepada masyarakat atau pengguna akhir atau belum. Dan ini merupakan pengembangan dari perangkat lunak RUP yang digunakan, dan biasa itu digunakan dalam kondisi yang pertama pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan berfokus pada UML. Yang kedua mempunyai waktu pengembang yang panjang.
Yang ketiga, dikembangkan pada perangkat lunak sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras. Yang keempat itu dikondisikan yang mempunyai tim programmer yang cukup banyak. Yang kelima, digunakan dalam kondisi pengembangan dan perubahan perangkat lunak berdasarkan kebutuhan user. Jadi kebutuhan user itu seperti apa yang kita maukan itu cocok dengan menggunakan metode UP ini. Dan kelebihan dari metode ini adalah pertama, menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim. Yang kedua, menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan UML secara efektif. Yang ketiga, mendukung proses pengulangan dan pengembangan software. Yang keempat, memungkinkan adanya penambahan pada proses. Yang kelima, memungkinkan untuk secara sistematis mengontrol perubahan-perubahan yang terjadi pada software selama proses pengembangnya. Sedangkan kekurangan dari metode ini, yang pertama, metodologi ini tidak hanya dapat digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan berfokus pada UML. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan metodologi XP atau Scrum. Dan sekian dari metodologi dari UP. Mohon maaf.